Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiatul Rosida dari kelas 9G. Sini saya akan praktek seni budaya mencari informasi tentang sejarah tokoh pelukis Indonesia, yaitu Abdullah Basuki. Profil dan biografi Basuki Abdullah. Indonesia pernah melahirkan sejumlah pelukis besar yang kecemerlangan karya-karya yang tidak hanya dikagumi di negeri sendiri, namun juga di banyak negara lain. Salah satu pelukis besar yang lewat sejumlah karya monumental yang menciptakan berbagai dalam dunia seni rupa modern Indonesia adalah Basuki Abdullah. Ia adalah seorang maestro pelukis pengusung gaya naturalis. Ia dikenal luas bumi Indonesia lewat sejumlah lukisan potret yang ikonik seperti lukisan Nyi Roro Kidul dan Pangeran Diponegoro. Ia juga melukis sejumlah lukisan wajah pahlawan nasional dan tokoh-tokoh terkemuka dalam perjalanan sejarah dan politik nasional. Basuki adalah pelukis besar Indonesia yang kualitas karya-karyanya mendapat apresiasi luas, tak hanya di dalam negeri namun juga di mancanegara karya-karyanya. Seniman yang pernah diangkat menjadi pelukis istana di 5 negara tidak hanya menghiasi istana-istana negara dan kepresiden di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Lukisannya juga menjadi barang koleksi yang terpanjang di banyak tempat di berbagai penjuru dunia. Raden Basuki Abdullah lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 1915. Sejak balita, Basuki Abdullah sudah memperlihatkan minat dan bakatnya yang besar untuk menjadi pelukis. Sejak umur 10 tahun, Basuki Abdullah mulai gemar melukis. Ia melukis beberapa tokoh terkenal seperti Mahatma Gandhi, Yesus Kristus, dan Bunda Maria. Bakat melukis Basuki Abdullah terwarisi dari ayahnya Abdullah Suryo Subroto. Ia merupakan seorang pelukis ternama pada zamannya. Basuki Abdullah merupakan cucu dari Dr. Wahidin Sudirosodo, tokoh pergerakan kebangkitan nasional Indonesia pada tahun 1900-an. Pada tahun 1933, Basuki Abdullah memperoleh beasiswa untuk belajar di Akademi Seni Rupa di Den Haag, Belanda. Ia menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun. Pada masa pemerintahan Jepang, Basuki Abdullah bergabung dalam Gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini yang dibentuk Jepang pada tanggal 19 Maret 1943. Dalam Gerakan Putra ini, Basuki mendapat tugas mengajar seni lukis. Ia juga aktif dalam keinginan Bunika Sidoso atau Pusat Kebudayaan. Di sana ia bersama Avandi Sujono Otoyoja dan Basuki Resobowo. Pasca kemerdekaan, Basuki Abdullah yang menikah dengan Maria Misal, seorang seniman perempuan Belanda. Basuki memilih tinggal di negeri kincir angin tersebut. Meski tidak berada di tanah air, pada tanggal 6 September 1948, Basuki Abdullah mengejutkan publik seni Indonesia. Basuki Abdullah keluar sebagai pemenang sayembara melukis untuk Ratu Yuliana yang digelar untuk merayakan penobatan Ratu Belanda tersebut. Sejak kemenangannya dalam sayembara melukis di Belanda, pada tahun 1945 nama Basuki Abdullah mulai dikenal luas. Selama di Belanda, Basuki kerap dikelilingi Eropa dan memperdalam keterampilan melukisnya dengan melata Italia dan Prancis. Nama besar Basuki Abdullah dikenal luas sebagai seorang pelukis potret. Ia terutama sangat dikenal karena lukisan-lukisan wanita-wanita cantik, keluarga kerajaan dan kepala negara serta sejumlah tokoh ternama. Bertolak pada pilihan gaya melukisnya yang naturalis, lukisan-lukisan Basuki Abdullah cenderung mempercantik atau memperindah wajah seseorang. Selain ulung sebagai pelukis potret, Basuki Abdullah juga pernah pelukis pemandangan alam, flora dan fauna, tema perjuangan dan sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai pelukis potret, Basuki Abdullah tidak hanya melukis wajah-wajah orang yang masih hidup, ia juga melukis wajah-wajah orang yang biasa dilihat referensi fisik wajahnya semisal lewat foto atau kesaksian. Namun ia juga melukis wajah-wajah figur atau karakter terkenal yang secara fisik tidak melihat referensi fisik. Atas pesanan pemerintah, misalnya Basuki Abdullah pernah melukis beberapa tokoh pahlawan nasional yang telah lama meninggal. Ketika teknologi foto belum banyak dikenal di Indonesia, Basuki Abdullah pernah melukis figur Pangeran Diponegoro, Cut Meutia, Tuku Cikdiroto, Singsing Maharaja, Patimura, dan lain-lain.
Basuki Abdullah juga dikenal lewat lukisan-lukisan naturalisnya yang menggambarkan wajah karakter-karakter mitos seperti lukisan Nyi Roro Kidul, Bunda Maria, Jaka Tarub, hingga sejumlah figur pewayangan. Karena sifat lukis yang sangat natural, lukisan-lukisan figur mitos karya Basuki melahirkan mitos-mitos baru. Reputasi Basuki Abdullah sebagai pelukis ternama berkualitas tinggi. Hal ini membuatnya berkesempatan menggelar pemeran tunggal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak tahun 1940-an, karya-karya Basuki Abdullah sudah pernah dipamerkan secara tunggal di Belanda, Thailand, Malaysia, Jepang, Inggris, Portugal, dan negara-negara lain. Hingga kini, karya-karya Basuki Abdullah dikoleksi di lebih kurang 22 negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari riwayat hidup Basuki Abdullah sendiri. Hampir separuh hidupnya ia jalani di luar negeri. Basuki Abdullah misalnya pernah menetap beberapa tahun di Thailand dan diangkat sebagai pelukis kerajaan Thailand. Basuki Abdullah dikenal sebagai pelukis aliran naturalis yang dikagumi banyak orang. Namun tidak sedikit karya Basuki Abdullah yang menjadi sasaran kritik. Tidak sedikit pula seniman atau pengamat seni rupa yang mengkritik gaya dan pendekatan yang dipilih Basuki Abdullah dalam melahirkan karya-karyanya. Novelis Tresono Sumarjo sebagaimana dikutip dalam buku R. Basuki Abdullah, sebuah biografi dan pengabdiannya dalam bidang seni lukis, misalnya mengkritik karya Basuki Abdullah hanya memancarkan pesan dangkal romantis dan mengumbar erotika. Kritik tajam yang pernah dilontarkan kelompok Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Mereka menilai lukisan-lukisan Basuki Abdullah hanya unggul dalam segi teknik tapi kurang kuat dalam menampilkan konteks zaman atau situasi sosial dan subjek lukis-lukisannya. Basuki Abdullah meninggal dunia pada 5 November 1993. Ia ditemukan tewas di rumahnya di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ia meninggal akibat pukulan poporan senapan angin di kepala yang dilakukan seorang perampok yang datang di rumahnya. Sebagai dari jejak karya dari fragmen narasi kehidupan Basuki Abdullah saat ini bisa kita saksikan di Museum Basuki Abdullah yang menetapi bekas rumah mendiang Sang Misro di Bilang, Ciladak, Jakarta Selatan. Berikut adalah karya-karya Basuki Abdullah. Demikian informasi tentang Basuki Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.